Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat cemilan enak. Ini mirip telur ceplok ya, tapi ini buatnya tuh nggak ada telurnya sama sekali. Hanya bentuknya aja yang mirip telur. Rasanya juga sangat enak, kenyal-kenyal gitu. Dan ini juga layak jual loh teman-teman. Modalnya tuh sangat-sangat irit, tapi untungnya itu bisa berlipat-lipat ya. Nah, penasaran gimana caranya Umi buat? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 350 gram tepung tapioka, 60 gram tepung terigu, 1 bungkus roiko, boleh pakai rasa ayam ataupun sapi, atau kalau mau diganti penyedap lain juga boleh. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu ini saya tambahkan garam lagi kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini bumbunya saya nggak tambahkan dengan bawang putih ya, cukup menggunakan roiko dan juga garam aja. Lalu tambahkan dengan 300 ml air mendidih. Jadi airnya wajib mendidih ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk airnya ini bisa dikira-kira teman-teman ya. Seandainya untuk ukuran 300 ml itu kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi menggunakan sendok ya, agar nanti nggak terlalu banyak. Atau jika menggunakan 300 ml air itu kebanyakan, teman-teman bisa menuangnya secara bertahap ya. Dikira-kira pokoknya sampai adonannya itu bisa diuleni dan bisa dibentuk. Dan sekiranya adonannya sudah cukup hangat dan tangan kita sudah cukup kuat untuk menahan panasnya, ini bisa lanjut diuleni menggunakan tangan. Diuleni sampai tercampur rata dan kalis ya. Jadi sekali lagi untuk takaran airnya itu silakan teman-teman kira-kira aja ya. Kurang lebih itu ya 300 ml, bisa kurang dan juga bisa lebih. Setelah adonan cukup kalis, ini saya ambil 1/4 bagian dari adonan. Kalau mau ditimbang juga boleh ya. Dan yang 1/4 bagian ini akan saya beri pewarna makanan warna kuning. Pewarna makanannya saya beri kurang lebih 8-10 tetes. Kemudian uleni adonan sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi 5 bagian sama besar. Selanjutnya, setiap adonan kita akan bentuk bulat lonjong. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sisihkan, lakukan hingga selesai. Untuk 3/4 bagian adonannya ini sudah saya bagi menjadi 5 bagian sama banyak. Selanjutnya per bagiannya ini akan saya buat lonjong seperti ini. Kemudian dipipihkan.
Setelah cukup pipih, ambil adonan yang berwarna kuning. Nah, untuk adonan yang berwarna kuning ini kalau kurang panjang bisa ditarik aja karena ini cukup elastis ya. Nah, usahakan ukuran panjang dari adonan yang warna putih dan warna kuning itu sama ya. Kemudian digulung rapat, lalu kita buat bulat lonjong kembali. Untuk ukurannya sesuai selera, mau ukuran gede ataupun ukuran kecil juga boleh ya. Ini saya buat ukurannya seperti ini aja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan air mendidih, tidak perlu diberi minyak goreng. Lalu kita masukkan semua adonan yang sudah dibentuk bulat lonjongnya. Kita aduk untuk memastikan gak ada bagian bawah yang lengket di teflonnya. Ini kita rebus selama 30 menit hingga mengapung dan matang ya. Nah, setelah kurang lebih 30 menit ini udah mateng. Bisa kita matikan api kompornya, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, dalam keadaan masih panas, adonan yang sudah direbus bisa langsung kita baluri menggunakan tepung panir. Usahakan dalam keadaan masih panas agar nanti tepung panirnya itu benar-benar bisa lengket ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah sedikit hangat, selanjutnya mau saya simpan ke dalam freezer agar lebih cepat set, jadi nanti lebih mudah untuk dipotongnya. Kurang lebih selama 1-2 jam aja. Setelah 1-2 jam, bisa kita ambil. Ini udah cukup set, udah cukup padat. Jika terlalu beku bisa kita diamkan dulu sampai dia sedikit suhu ruang ya, sehingga nanti nggak terlalu keras ketika dipotong. Untuk ketebalan pemotongannya itu kurang lebih 1 cm aja. Nah, kalau sudah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya ini bisa kita tusuk-tusuk. Atau kalau nggak mau ditusukin juga boleh ya, langsung digoreng gitu aja tanpa menggunakan tusukan sate juga bisa. Jadi sesuai selera aja. Dan ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak yang panas, kemudian kita goreng. Jangan lupa sesekali untuk dibolak-balik agar matang merata. Proses menggorengnya nggak perlu terlalu lama karena nanti kalau terlalu lama itu bisa keras. Jadi asal bagian luarnya itu udah crispy, itu tandanya udah matang dan siap untuk diangkat. Untuk sisanya, kalau nggak mau digoreng semua, kalian bisa menyimpannya di dalam freezer dengan wadah tertutup ataupun wadah plastik tertutup ya. Kalau disimpan di dalam freezer ini bisa bertahan berbulan-bulan. Kalau disimpan di bagian rak bawah itu bisa bertahan sampai seminggu aja. Untuk hasilnya seperti ini, mirip banget sama telur ceplok ya. Warna kuningnya juga sangat cantik. Terus untuk adonan putihnya itu benar-benar terlihat warna putih. Teman-teman bisa mencoba buat ya. Rasanya enak dan mudah sekali untuk membuatnya. Jadi selain buat camilan sendiri, ini bisa juga dijadikan ide usaha ya. Dijual per biji mulai harga Rp500 pun udah dapat untung. Atau mau dijual 1000-an pun untungnya akan lebih banyak lagi ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.